Jadi kewajiban suami benar bahawa berbentuk kewajiban yang zahir dan yang batin. Yang dimaksud dengan kewajiban yang lahir adalah memberi nafkah lahir untuk kehidupan kehidupan keluarganya. Allah menyebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, berbuat baiklah engkau kepada isteri-isterimu, ya, atau bergaullah engkau dengan isteri-isterimu dengan cara yang baik. Nah, cara yang baik ini yang dimaksud dalam tafsir adalah memperlakukan isteri sebagaimana yang dituntun syariat, berupa memberi nafkah. Dan kita laki-laki itu dihargai oleh perempuan karena nafkah. Yang katakan Allah menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu dikodratkan Allah menjadi pemimpin, dia jadi pemimpin dalam rumah tangga, dan dia harus ditaati oleh istrinya. Jadi kelebihan itu baru terwujudkan bima anfaqu, dengan yang apa mereka nafkahkan dari harta mereka. Jadi kehormatan kita sebagai suami itu ketika kita memberi nafkah. Buktinya bapa boleh bicara lembut sekali ke isteri. Tiap-tiap hari lembut, nak pernah bapa caci, panggil sayangku, my honey, yayang, leh pupu bapa hari kerau ke. Silakan lakukan itu, senyum tiap hari, kemudian jaga diri, mandi selalu 5 waktu mandi, pakai minyak wangi, tapi tidak ada wang belanja. Yang hana peng, cuba lihat reaksi isteri. Apakah dia akan mengatakan waktu bertemu dengan sesama perempuan, suamiku, walaupun hana peng, tapi orangnya wangi kali, tiap-tiap hari wangi, senyum-senyum tiap hari, Masya Allah, baik kali. Apakah itu yang dilaporkan? Saya yakin 2000% bukan itu kalimat yang dilaporkan. Pasti yang dia katakan apa? Suamiku walaupun wangi, senyumnya Masya Allah tiap hari, orangnya lembut kali, tapi kurang ajar dan anak beri nafkah ke keng. Kurang ajar kali orangnya, nak dikasih nafkah. Ujungnya apa Pak? Minta cerai. Maka kita itu seorang laki-laki, tugas kita memberi nafkah. Nah, pertanyaannya, sebesar apa kita memberi nafkah? Baca surat Tahrim dari ayat 1 sampai ayat 6. Itu menjelaskan tentang kriteria memberi nafkah. Yang intinya Allah mengatakan apa? Semampu engkau, apa yang engkau pakai itu engkau beri, apa yang engkau makan itu yang engkau beri. Jadi semampu kita, tidak diberi beban di luar kemampuan. Nah, dengan memahami itu berarti wajib bagi suami memberi nafkah, tetapi jangan memaksa diri sampai terjun ke maksiat demi memenuhi nafsu isteri. Kalau kita cuma sanggup memenuhi rumah sewa, sewalah dulu. Jangan sampai isteri mengatakan, bang, mungkin dah tinggal rumah sewanya aju-aju, pinjamlah uang di bank bang. Nah, itu jangan sampai ke situ. Semampunya, mampu makan belanjanya sekian 2 juta, berikan 2 juta. Yang intinya kalau kita kadar kemampuan besar, gaji 15 juta, ya sesuaikanlah. Kalau kira-kira kita gaji 1,5 juta, ya beli baju serba 35.000, kemudian kos kaki, sepatu serba 35.000. Tapi begitu dinaikkan gaji menjadi 5 juta, tambahlah uang belanjanya, bahagiakanlah istri. Jadi sesuai dengan kemampuan. Dan ini yang perlu dipahami juga, kalau kita punya rasa atau perasaan membahagiakan, yang penting kita beri. Tidak penting harus memahami tentang apakah dia puas atau tidak, karena manusia tak akan pernah puas. Jadi kalau sudah cocok dengan kemampuan, ini kita kasih 5 juta, ini untuk belanja, nah itu sudah kita memenuhi kewajiban kita. Oh, isteri bilang hansip dong biasa aja 15 juta, nah itu udah nafsu yang bermain. Maka isteri pun perlu dididik tentang bagaimana menerima pemberian suami.
Salah satu kemurkaan Allah bagi isteri adalah ketika tidak mensyukuri pemberian suami. Jadi terus merepet, tidak cukup. Padahal kemampuan suami ya segitu. Dia honorer tu gajinya sudah 1,5 2 juta, semampu begitu. Nah, jadi ini harus ada keseimbangan antara pemahaman isteri terhadap kemampuan suami. Yang penting wajib kasih nafkah. Oh, nanti apakah semua setelah dia beri wang belanja, atau adakah kelebihan uang wajib dilaporkan ke isteri? Tidak. Kita ada gaji 20 juta, kita senangkan isteri 10 juta. Ni beli apapun yang kau mahu beli, make upnya semua lengkap, itu sudah di situ semuanya, maskara, blush on, blush off, kemudian pewarna pipi, kan, apa saja apa itu lengkap. Itu kita wajib juga berikan, karena itu kebutuhan kita untuk melihatnya. Kadang-kadang kan sering saya bilang, kita nuntut isteri macam-macam Pak, harus tampil kayak artis, mirip ini mirip itu. Begitu diminta uang make up, kita nak kasih, suruh pakai timun, kaplah bawa timun, kadipek bawa muka ke. Tapi kita tuntut harus begini, itu tak bisa. Nah, jadi asal sudah beri cukup, maka kelebihan dana tidak perlu lapor ke isteri. Isteri pun harus faham itu, tidak perlu lapor ke isteri. Tidak perlu ini ada 10 juta lagi, mana ke mana bawa, coba lapor dulu ke mana bawa 10 juta lagi. Itu isteri sudah melangkahi kehormatan suami. Mau dia bawa ke mana saja asal bukan maksiat, bukan urusan isteri. Yang penting isteri sudah berbahagia dengan apa yang diberikan oleh suami. Maka banyak isteri kadang-kadang mencurigai suaminya, terus-terusan dia cek kemana pengeluaran, sampai minta rekening, sampai minta ATM, nomor PIN segala macam. Itu bahaya, itu bisa memancing keributan. Karena tugas istri dua perkara, taat kepada Allah dan taat kepada suami. Cuma dua itu Pak. Jadi tidak wajib masak, tidak wajib mencuci baju, tidak wajib ngepel, tidak wajib bersih-bersih mainan anak, tidak wajib. Itu bukan wajib. Wajib taat pada suami. Maka ketika suami suruh masak, di situ baru masak. Ketika suami mengatakan pergi ngepel sebentar, di situ ngepelnya. Nah, itu aja yang perlu dijaga. Aman hidup sampai berbahagia. Jadi apa yang ada berikan kemampuan. Dan isteri bahagia lebih, itu urusan suami. Mau berkasih ke mamaknya, ke bapaknya, ke mana saja, tak usah tanya kalau kita sudah dicukupi kebutuhan kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau kebutuhan nafkah, yang nafkah batin, itu yang dimaksud sebenarnya ya kebutuhan biologis, kebutuhan suami istri biologis. Nah, dan itu penting karena istri walaupun tidak dibebani dengan nafsu syahwat, tetapi wajib ada. Makanya Umar bin Khattab 4 bulan pasukan perang berada di medan perang, suruh pulang, suruh ganti, karena wajib memenuhi kewajiban istri. Jadi kalau curhat itu hanya bahagian adab suami mendengarkan keluhan istri. Tapi yang nafkah batin yang dimaksud, wajib memberikan nafkah batin, wajib. Paling lama 4 bulan boleh berpisah. Setelah itu para sahabat memberitahu istri kalau dah 4 bulan terpisah dari suami, itu sudah mulai hang tu Pak. Kalau suami bukan 4 bulan, 4 hari Pak. Perut urum pisah hari winangnya kan hang. Kambing lewat, kambing cantik, nyamuk lewat, nyamuk seksi. Kecoak lewat, nampaknya sudah kurma, sudah mirip kurma jalan-jalan. Kalau istri 4 bulan itu masih dalam keadaan batas ambang, itu kita harus segera memahaminya.